Yes, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM. Yang kami hormati Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Insinyur Tiat S. Suwardi MSI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Nanang Abu Hamid, APMSI, Kepala Bidang PPHA DP3AK Provinsi Jawa Timur, yang pada hari ini beliau sebagai moderator. Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Sapa DP3AK seri ke-56 pada hari ini yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya semata, maka pada hari ini, Senin tanggal 10 April tahun 2023, kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan Sapa DP3AK seri ke-56 dengan tema penyediaan layanan literasi layak anak di Jawa Timur dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut marilah kita ikuti bersama sambutan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada hari ini kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM, disilahkan. Izin masih mute, Bu. Masih mute, izin, Bu. Masih mute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Semangat pagi DP3AK serial ke-56. Hari ini kita berjumpa kembali. Dan pertama tentu saja saya ucapkan selamat datang kepada bestie saya yang luar biasa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ibu Insinyur Tiat Suwardi. Ibu sehat selalu ya Bu ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Seorang kepala dinas yang menekuni perpustakaan dan kearsipan luar biasa di tengah kesibukannya. Kali ini bergabung di Sapa DP3AK dan tentunya kami berharap masih berdatangan teman-teman melalui Zoom karena kali ini kita membicarakan yang luar biasa, terutama menyongsong penilaian kabupaten kota layak anak, yaitu temanya penyediaan literasi layak anak di Jawa Timur. Sebagaimana kita ketahui, untuk kali kedua tahun 2022, Provinsi Jawa Timur meraih Provinsi Layak Anak. Kabupaten kota pun demikian, kategorinya banyak yang naik, tetapi kita memang harus selalu semangat, dan salah satu indikator yang menjadi penilaian kabupaten kota layak sekaligus juga provinsi layak anak itu adalah klaster 1 tentang identitas dan juga tentang bagaimana perpustakaan kelayakannya untuk anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pecinta acara Sapa DP3AK Provinsi Jawa Timur, 1 jam ke depan bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini kita akan bicara tentang literasi layak anak di Jawa Timur. Tentunya seperti apa literasi layak anak di Jawa Timur, apa yang sudah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak saja di provinsi tapi di kabupaten kota. Saya juga berharap antara kabupaten kota ini juga semesra hubungannya dengan provinsi, yaitu DP3AK dengan perpustakaan ini. Jadi saya ingatkan kembali, sangat penting kita berkoordinasi dengan perpustakaan dan kearsipan. Baik, kami juga akan berbicara sedikit saja tentang PISA. PISA ini merupakan pusat informasi yang fokus penyediaan informasi terintegrasi. Nah, jadi tidak hanya sebagai tempat untuk mencari informasi, tetapi juga sebagai tempat main
tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi, dan pendekatan pelayanan ramah anak. Berbagai bentuk PISA, yaitu perpustakaan ramah anak, pusat informasi dunia anak, mobil baca, pojok informasi anak digital, majalah dinding di sekolah-sekolah, dan taman baca anak. Mungkin kalau kita awam melihat atau mendengar kata perpustakaan itu sebuah ruangan, numpuk buku-buku, kemudian ada jadwal tertentu datang ke sana, bisa pinjem buku, kalau nggak kembaliin didenda, mungkin seperti itu ya, image orang awam seperti itu. Tapi ternyata digitalisasi hadir, perpustakaan pun hadir, bagaimana luar biasanya menyesuaikan dengan zaman teknologi informasi selama ini. Nah, baik, tidak banyak kata, kami ingin mendengarkan juga paparan dari Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 1 jam ke depan kita akan bersama Bu Tiat Swandi dan pergunakan momen ini sebaik-baiknya, khususnya kepada Kabupaten Kota Layak Anak yang sebentar lagi akan mengikuti penilaian Kabupaten Kota Layak Anak. Mudah-mudahan informasi yang akan disampaikan dan sekaligus nanti tanya jawab memberkahi kita di bulan Ramadan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Tiat, sukses selalu, dan kami di sini bersama Ibu untuk sama-sama mengetahui apapun yang sudah Dinas Perpustakaan Kearsipan lakukan untuk anak Indonesia pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya pada kesempatan Sapa DP 3AK seri ke-56 pada hari ini. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Nanang Abu Hamid APMSI. Disilahkan. Terima kasih Bu Nining. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Ibu Restu Novi Widiani, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur, Ibu Tiat. Alhamdulillah telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya, Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat, Bu ya. Kami pantau layanan waras ya. Layanan waras masuk dalam daftar top inovasi terpuji yang terundang kelompok khusus pada KIPP Kemenpan RB 2023. Selamat, Bu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian kecil dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin ketika melihat judul di sini adalah Bapak Ibu mungkin layanan literasi di Jawa Timur itu seperti apa? Mungkin sebagai pengantar, kalau kita mendengarkan atau melihat berbagai macam berita yang ada terkait dengan di Indonesia, mungkin agak miris terkait dengan masalah literasi, Bu Tiat ya. Misalnya ketika kita lihat data, ternyata Indonesia masuk dalam 2 besar terendah terkait dengan literasi, terkait dengan budaya literasinya. Kita hanya sedikit, kita di bawahnya Thailand, dan yang terendah adalah satu negara di Afrika sana. Ada berbagai hal, ada berbagai macam penyebab tersebut, termasuk juga kalau kita melihat berbagai macam survei, ternyata ada indikasi-indikasi yang menarik bagaimana dinamika-dinamika yang muncul sekarang ini adalah kemauan anak sekolah, kemauan anak dalam membaca ternyata berbanding terbalik dengan data tingginya mereka melihat media, baik itu media televisi maupun media sosial. Sementara terkait dengan literasi ternyata sangat rendah, dan ini mungkin nanti akan menjadi gambaran yang akan juga disampaikan oleh Bu Tiat, termasuk juga apa-apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Untuk itu
dalam waktu yang sangat terbatas ini, monggo Bu Tiat mungkin dapat menyampaikan bagaimana kesiapan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dalam upaya-upaya penguatan budaya literasinya maupun juga bagaimana penyiapan layanan-layannya. Monggo silakan Ibu. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati dan saya sayangi, my bestie, Bu Novi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Kependudukan, beserta jajaran, Bapak Ibu, peserta webinar pagi ini yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama membahas ya terkait dengan literasi untuk anak. Mungkin sambil saya paralel bisa share ini ya bahan. Jadi mungkin kalau kita memang saat ini langsung di-share Mas ya. Saat ini memang literasi ini kita memiliki tantangan terkait dengan aspek digital. Cuma menurut kami adanya digitalisasi itu memang itu perlu menjadi tantangan bagi kita. Jadi itu tidak menjadi kendala, tapi menjadi tantangan kita. Bagaimana kita berusaha bebenah diri, meningkatkan diri, terutama untuk meningkatkan literasi anak. Jadi kalau kita lihat, tentu kita tidak lepas dari kebijakan SDGs. Mungkin bisa diperkecil Mas ininya, yang sebelah kanan. Nah, jadi kalau kita lihat di SDGs itu memang secara internasional memang kita perlu melakukan peningkatan pendidikan berkualitas. Jadi masyarakat memiliki kemampuan literasi. Jadi ini memang harus kita tingkatkan bersama. Selanjutnya juga kalau kita lihat secara nasional memang upaya untuk peningkatan literasi itu memang sudah menjadi tekad kuat kita bersama. Jadi seluruh provinsi, kabupaten, kota kita berupaya meningkatkan budaya literasi. Jadi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Ini juga dijabarkan juga berupa peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Nah, untuk Jawa Timur kita memang ada di Nawabakti Satya untuk Jatim Harmoni, kita ada di Jatim Harmoni untuk perpustakaan dan juga Jatim Cerdas dan Jatim Sehat. Disinilah kita bergerak, berupaya untuk meningkatkan literasi masyarakat Jawa Timur. Selanjutnya di sini juga ada dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota, juga mungkin ada juga pojok baca dan berbagai hal lainnya. Kita memiliki kewajiban terkait dengan perpustakaan. Jadi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota memiliki kewajiban untuk penyelenggaraan perpustakaan. Dalam hal ini menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Mohon maaf mungkin digeser kanan supaya saya bisa melihat tulisan yang ujung. Nah, kemudian sebelum mencapai ke anak, kita lihat apa sih yang dilakukan perpustakaan. Tujuan akhirnya itu ada dua. Pertama, peningkatan gemar membaca. Nah, sejauh mana masyarakat Jawa Timur itu memiliki tingkat kegemaran membaca yang tadi sudah disampaikan ya, ternyata kita rendah. Kemudian juga bagaimana pembangunan literasi masyarakat Jawa Timur. Ini penting sekali. Ini menjadi salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa. Nah, kalau kita lihat data di 2021 dan 2022, alhamdulillah Jawa Timur untuk tingkat kegemaran membacanya itu selalu di atas rata-rata nasional. Namun demikian kita tidak cepat puas, kita harus tetap bebenah diri karena masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin di sini tidak hanya pemerintah saja, tapi juga swasta. Dan alhamdulillah Jawa Timur untuk tingkat kegemaran membaca termasuk dalam kategori tinggi. Sekarang apa yang perlu dilakukan untuk peningkatan literasi? Nah ini mungkin tadi Pak Nanang menyampaikan literasi ya. Kita perlu persamaan persepsi dulu literasi. Di awal memang literasi itu
lebih kepada baca, tulis, hitung, pembentukan karakter. Cuma saat ini kita sudah di generasi kelima dari definisi literasi. Jadi definisi kedua itu lebih ke akses terhadap bahan bacaan. Literasi 3 lebih meningkat lagi, lebih ke pemahaman terkait dengan bahan bacaan. Kemudian generasi keempat, di sana ada inovasi, kreativitas terkait dengan perkembangan teknologi untuk literasi. Dan kita saat ini literasi ialah memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang jasa yang dapat digunakan untuk kompetensi global. Jadi orang datang sekarang ke perpustakaan, mungkin semua ya perpustakaan Kap Kota di Jawa Timur, tidak hanya untuk membaca, duduk, selesai, mengembalikan buku, selesai. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa membaca, meningkatkan ilmu pengetahuan. Di sini juga ada berbagai kursus training yang bersumber dari buku, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa menghasilkan barang jasa. Monggo nanti Bapak Ibu silakan berkunjung ke perpustakaan Provinsi Jawa Timur yang sederhana, tapi di sini kita juga dilengkapi dengan berbagai upaya untuk menerapkan definisi literasi generasi kelima ini. Selanjutnya, nah tadi perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemustaka, meningkatkan keberanian membaca serta memperluas wawasan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita istilahkan perpustakaan adalah tameng terakhir untuk mencerdaskan bangsa. Kalau SD itu jelas sampai usia 12, SMP 12 kurang lebih sampai 15, misalnya SMA 15 sampai 18, kemudian perguruan tinggi sampai usia tertentu. Nah, untuk perpustakaan tanpa batas. Jadi istilahnya kita pembelajaran sepanjang hayat untuk perpustakaan. Jadi tepat sekali literasi itu menjadi sarana untuk, mohon maaf, perpustakaan itu menjadi sarana untuk peningkatan literasi. Apalagi kalau kita melihat kepada Sisdiknas sekarang, jadi sistem pendidikan sekarang ada pembelajaran formal di sekolah, informal di rumah, dan non formal. Nah, ternyata dengan adanya Merdeka Belajar, di mana masyarakat itu tidak harus setiap hari datang ke sekolah atau ke kampus, tapi bisa belajar mandiri, perpustakaan ini menjadi salah satu rujukan. Mungkin nanti juga Bapak Ibu mungkin yang di perpustakaan, kita juga ingin mengetahui apakah sama dengan yang ada di Pemprov Jawa Timur. Saat ini juga kita kedatangan banyak mahasiswa, pelajar yang terkait dengan pembelajaran Merdeka Belajar. Seperti itu. Nah, ini jumlah perpustakaan yang ada di Jawa Timur, perpustakaan offline ya, mungkin tadi kalau disampaikan Bu Novi, Pak Nanang, jadi perpustakaan kita ada 27.896, berbaik perpustakaan umum di seluruh kabupaten kota, perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan desa, rumah ibadah, dan perpustakaan dinas instansi. Saat ini juga kita sedang mengembangkan perpustakaan dinas instansi dan perpustakaan pondok pesantren. Nah, ini penting sekali kalau kita melihat jumlah pengunjung. Ini penelitian yang ada di Disperpusip Jawa Timur. Ternyata sebagian besar, Bu Novi, ini ternyata perempuan. Jadi perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Nah, ini juga di sini kita perlu mengetahui nantinya tentu untuk perumusan perencanaan berikutnya. Seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, ini rata-rata kunjungan. Nah, ini dampak COVID. Nah, ternyata cukup tajam kunjungan yang ada di perpustakaan Jawa Timur. Kalau kita lihat memang sebagian besar itu SMA berarti masih definisi anak ya, di bawah 18 tahun. Jadi dari pendidikan sebagian besar SMA, kemudian perguruan tinggi S1 ya, dari pendidikan, kemudian juga kebanyakan memang berkunjung untuk membaca, pencarian literatur, tugas kuliah, refreshing, penelitian. Nah, ini memang perpustakaan ini kita harapkan juga tidak hanya untuk yang serius saja, tapi juga yang santai, sersan ya, serius tapi santai. Nah, ini kita lihat pengunjung. Nah, ini mungkin bisa dilihat tadi pendidikannya kebanyakan SMA dan S1, dan sebagian besar mahasiswa dan pelajar, cukup besar ini pelajar. Nah, untuk ruang baca, sebagian besar memang ke ruang baca. Dan
menempati posisi kedua Bu Novi itu ruang baca anak di sini. Jadi memang keberadaan perpustakaan khususnya untuk ruang baca anak ini juga memang sangat penting. Terutama di musim libur Bu Novi. Jadi kadang-kadang datang anak-anak pakai sandal gitu. Sungguh mengharukan ya. Jadi mereka membaca sambil bermain. Jadi pandemi kemarin sempat terhenti. Nah, sekarang mulai April 2022 kita buka kembali untuk layanan. Ini tadi yang Pak sering meminjam juga ternyata remaja akhir, 17 sampai 25 tahun ya. Ada sedikit-sedikit yang anak-anaknya ya. Untuk yang anak-anak juga ini lumayan kalau kita lihat di grafik ini. Dan paling sering dipinjam ilmu sosial ya mungkin secara umum ya. Nah, alhamdulillah untuk indeks kepuasan masyarakat untuk perpustakaan Jawa Timur 87,36, jadi baik. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kaitannya dengan layanan perpustakaan untuk anak? Nah, tentu, nah ini kalau kita lihat penduduk Indonesia ternyata Gen Z ya, 27,94% ya untuk definisi anak, dan post Gen Z ini cukup besar 10,88%, mungkin definisi dari anak ya. Kalau saya dengan Bu Novi ini Gen X ya Bu. Alhamdulillah masih ada di grafik ini ya Bu Novi kita. Jadi inilah target kita bersama terkait dengan literasi. Cukup banyak. Kemudian juga kalau kita lihat untuk Jawa Timur, bisa kita lihat juga baby boomers, kemudian Gen Z, milenial, ini juga cukup banyak. Untuk post Gen Z 9,37%. Nah, disinilah yang target kita ya Bu Novi. Mungkin ini juga tadi menyambung yang tadi disampaikan oleh Bu Novi, memang harus ada sinergi kolaborasi. Jadi Dinas Perpustakaan berkolaborasi dengan berbagai OPD, misalnya dengan Bu Novi ya, kita nanti terkait dengan PISA, terkait dengan anak, dengan perempuan gitu, terkait tema-temanya. Karena dengan kita melakukan kolaborasi, ternyata apa yang menjadi tujuan kita bersama itu insya Allah akan tercapai dengan lebih mudah dan tepat sasaran. Mungkin ini yang penting juga, kolaborasi di antara sesama OPD. Nah, ini bisa dilihat ternyata kalau kita lihat landscape penggunaan internet, nah, pengaruh, mohon maaf Mas dinaikkan, ini enggak kelihatan judulnya. Ternyata penetrasi internet cukup besar ya terhadap Gen Z ini. Bisa dilihat ya. Cukup besar, sehingga untuk perpustakaan ini mau tidak mau, suka tidak suka itu kita harus bergabung dengan pelayanan digital. Nah, salah satunya tentu kita mulai dari peminjaman atau sirkulasi. Ini kita peminjaman secara online maupun secara offline, baik perpanjangan maupun pengembalian, kita lakukan secara online dan offline. Kemudian juga jumlah koleksi layanan juga di sini kita bisa lihat ada buku anak, kemudian buku dongeng, buku pelajaran, jadi lengkap. Tidak hanya yang serius saja, tapi juga yang santai. Karena anak-anak memang perlu buku. Kadang-kadang memang tidak cukup hanya digital saja, tapi juga perlu buku secara tertulis. Next, Mas. Next. Selanjutnya, Mbak Desta bisa dilihat di sini ya. Covernya enggak kelihatan. Judul atasnya nanti di sini. Judulnya. Nah, ini untuk koleksi anak. Nah, ini untuk koleksi untuk anak SMP dan SMA. Nah, ini bisa kelihatan di sini juga ada, kita tidak hanya koleksi untuk buku-buku santai saja, tapi juga buku yang serius kita sediakan. Nah, ini terkait dengan digitalisasi, kita ada di Jatim. Untuk kabupaten kota juga, di Disperpusipkap Kota hampir semua sudah memiliki layanan perpustakaan digital. Nah, untuk Jawa Timur silakan dibuka di Play Store, ada di Jatim. Nanti bisa melalui website, komputer atau HP Android. Nah, di Jatim ini kita bisa meminjam buku secara online. Jadi bisa dari mana saja, nanti bisa mendaftar.
buku yang dipinjam pun berupa buku digital. Berupa buku digital. Nah, misalnya contohnya tadi ini 30 praktek literasi. Stoknya ada 2. Nah, ini belum ada yang pinjam. Nah, itu bisa dipinjam. Ini koleksi untuk anak juga ada di sini. Ada sekitar 5.498 e-book yang kita siapkan, dan setiap tahun kita biasanya menambah koleksi. Nah, senyampang dengan dengan era digital juga kita dilengkapi dengan drive-thru. Jadi nanti yang akan meminjam buku, kalau tadi buku digital, nah untuk buku asli hard copy itu bisa juga peminjaman melalui digital, tapi peminjamannya drive-thru. Jadi tidak perlu datang ke perpustakaan, nanti bisa pinjam. Tidak hanya makanan saja yang cepat saja yang drive-thru, tapi perpustakaan pun bisa drive-thru, baik untuk meminjam ataupun mengembalikan. Kita juga saat ini sedang bekerja sama dengan layanan antar jemput untuk lebih mempermudah, lebih memanjakan pemustaka. Selanjutnya juga kita ada titik baca. Bapak Ibu juga di sini ada di 63 titik baca. Ini juga termasuk buku untuk anak. Yang pasti di 38 kabupaten kota juga sudah ada titik baca, dan di beberapa tempat tertentu, misalnya di sekolah atau di pasar, tempat rekreasi dengan substansi sesuai dengan tema yang ada, lokasinya. Nah, untuk perpustakaan sekolah atau di sekolah tentu buku online-nya, buku digitalnya berupa buku-buku tentang anak-anak. Selanjutnya next Mas. Next Mas. Bisa next. Nah ini gazebo literasi, ini merupakan kolaborasi antara gazebo dengan Panel Surya. Jadi pada saat kemarin pandemi, Bu Gubernur meminta ini bisa jadi wadah pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak bisa belajar di sini, membaca. Di sini juga ada Panel Surya di mana anak-anak bisa ngecas HP atau laptop untuk pembelajaran mereka, atau mungkin juga bersantai. Seperti sekarang untuk bersantai-santai kita ada beberapa gazebo literasi. Nah, ini inkubator literasi yang tadi kami sampaikan. Di sini juga masyarakat sesudah membaca, termasuk anak-anak, kita sediakan tempat beberapa pelatihan. Ini juga kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidik, Dinas Koperasi, Dinas Perindak, dan beberapa dinas lainnya tenaga kerja untuk memberikan pelatihan. Jadi saling berkolaborasi. Ini juga layanan ekstensi. Jadi kalau tadi itu layanan yang ada di Dinas Perpustakaan, nah kita melakukan pengembangan untuk anak dan remaja serta orang dewasa. Kita melakukan pelayanan, mengembangkan pelayanan ekstensi, yaitu keluar dari Dinas Perpustakaan yang ada di Jalan Menurun Pumpungan. Jadi bimbingan literasi kita juga ke sekolah-sekolah. Monggo nanti Bapak Ibu kalau akan ingin dibimbing literasi bisa membuat surat ke tempat kami. Ini banyak sekali kegiatannya. Kemudian juga kita menyediakan pojok literasi masyarakat. Nah, di sini juga ada Polimas. Kita ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo dan di Kelurahan Bluru. Ini kita yang menyediakan. Kemudian juga mobil perpustakaan keliling. Nah, ini biasanya sangat dinanti oleh anak-anak khususnya. Karena di sini juga biasanya kita sambil mendongeng. Termasuk juga bahas apa saja. Nah, ini tema-temanya juga luas, tapi banyak sekali kita tema terkait dengan anak-anak, misalnya mendongeng untuk anak, memilih buku baca untuk anak, stunting. Nah, ini kita sesuaikan dengan tema-tema secara umum, namun ternyata banyak juga, Bu Novi. Memang waktu itu kita minta ke teman-teman, ayo untuk anak dan remaja kita ada secara khusus lah, continue. Nah, video edukasi ruang layanan. Ini juga kita sediakan di Instagram. Jadi anak-anak bisa melihat seperti apa layanan perpustakaan kita. Nah, untuk pembudayaan gemar membaca anak, ini ada banyak sekali selain yang tadi sudah disampaikan. Tadi dongeng anak keliling, ini juga
bisa ke tempat anak-anak berada atau juga datang ke tempat kami. Kemudian juga kita juga melakukan dongeng keliling luas. Jadi anak-anak menderita kanker mungkin sekitar bulan lalu ya, bulan Februari. Anak-anak di warga binaan di lapas. Jadi untuk lapas ini juga selain kita melakukan dongeng, kita juga menyediakan buku ekstensi. Jadi rolling book 3 bulan sekali kita putar buku-buku yang ada di masyarakat yang bisa meminjam ke kita. Kemudian juga untuk anak-anak penyandang disabilitas, kita juga kita tidak berhenti-hentinya meningkatkan literasi masyarakat untuk peningkatan gemar membaca, termasuk juga pada saat adanya bencana alam. Jadi untuk bencana alam ini contohnya kemarin di Semeru, ya, dan sebelumnya Trenggalek ya. Ya, jadi di satu sisi anak-anak kita ajak membaca, read aloud, kemudian dongeng. Nah, untuk mama-mamanya, ibu-ibunya tuh trauma ini apa? Ada psikolog. Nah, jadi kita mensupport korban bencana alam. Nanti kapan-kapan Bu Novi kita sama-sama lagi ya Bu Novi. Kemudian juga anak yatim, dongeng dengan read aloud, ini juga bisa di dispersif atau di tempat masyarakat berada. Nah ini dongeng online. Nah ini dongeng online, nanti bisa lihat di Instagram ada jadwalnya. Kalau dongeng online pasti untuk anak-anak setiap Selasa, besok jam 9 sampai jam 10. Seperti itu. Jadi banyak sekali upaya kita untuk meningkatkan literasi khususnya untuk anak dan masyarakat. Bu Novi, kalau kami berprinsip yang pertama itu adalah bagaimana supaya anak-anak senang dulu. Senang dulu misalnya datang ke perpustakaan. Yang penting senang dulu. Kita ada misalnya co-working space, tempat bermain. Kadang-kadang mereka loncat-loncat di atas kursi, kita pantau gitu. Jangan dulu kita marahi, jangan dulu kita langsung harus pindah. Tapi bagaimana mereka punya rasa senang, rasa sayang, rasa cinta. Nah, akhirnya kan mereka senang untuk membaca. Itu yang kami utamakan. Jadi kami berkunjung itu harus fun, jadi harus senang, gembira. Itu mungkin yang penting. Jadi tidak hanya membaca itu sesuatu yang membosankan, tapi sesuatu hal yang menyenangkan. Memang ada video, ada YouTube. Wah, sekarang banyak sekali itu menjadi variasi, tapi literasi terkait dengan membaca juga ini menjadi penting ya untuk meningkatkan pengetahuan kita bersama. Ini juga workshop, jadi kami tidak mau berkembang sendiri, kita juga melakukan workshop untuk pendongeng. Seperti apa dongeng itu bisa menarik. Next. Bisa dilanjut Mas. Nah ini talk show pijar literasi. Nah itu kami juga melakukan berbagai talk show. Di sini juga dengan anak-anak sekolah memang. Jadi bagaimana anak-anak sekolah itu pintar, bijak, dan kreatif berliterasi. Ini memang kita utamakan secara digital ya. Ini untuk generasi muda yang ada di Jawa Timur, kita lakukan secara kontinu. Untuk anak SMP dan anak SMA, kita juga ada duta baca, Jawa Timur juga ada duta baca anak. Ini juga kita untuk mendorong anak-anak agar semakin gemar berliterasi. Nah, ini pameran perpustakaan. Nah, ini pameran perpustakaan ini contoh ini yang penyelenggaranya Bu Novi ini. Hari Anak ya Bu Novi ya. Nah, kita juga mengisi berbagai pameran perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan. Kadang-kadang kita yang menyelenggarakan atau OPD lain yang menyelenggarakan misalnya di P3AK atau Biro Kesra. Jadi intinya bagaimana kita berkomunikasi secara intens, berkolaborasi agar layanan kepada masyarakat khususnya anak-anak ini terjangkau ya oleh dengan fasilitasi pemerintah. Nah, ini tur keliling perpustakaan. Nah, sesudah pandemi ini juga kita menerima masyarakat untuk tur. Turnya tentu tur ke perpustakaan. Ini menjadi penting bagaimana untuk memberikan pengenalan kepada anak-anak generasi awal agar perpustakaan itu menggembirakan, menyenangkan, membaca itu indah, seperti itu. Nah,
selain itu juga terkait dengan PISA, jadi Pusat Informasi Sahabat Anak, tentu kita sering melakukan berbagai pertemuan. Nah, untuk perpustakaan kabupaten kota ada penilaian ya Bu Novi ya. Memang saya kemarin komunikasi dengan teman-teman, kita untuk Jawa Timur juga tetap kita perlu mensupport PISA ini. Jadi di Perpusip Jatim juga di kantor kita juga kita menyediakan pusat informasi sahabat anak. Jadi memenuhi standar PISA, programnya menerima layanan permintaan langsung, kemudian kita ada pengelola SDM juga kita siapkan, termasuk sarana prasarana. Jadi ada ruang sirkulasi, ruang dongeng, sarpras ramah difabel, dan ini sedang kita siapkan satu lagi Bu Novi. Kita sedang menyiapkan ruang konsultasi, tapi yang pasti tidak berhimpitan dengan OPD lain. Misalnya kita ruang konsultasi untuk anak dan remaja terkait dengan literasi. Nah, ini sedang kita siapkan ruangannya. Jadi nanti misalnya permasalahan anak dan sebagainya, monggo di DP3AK atau OPD lainnya. Nah, untuk literasi kita juga di sini kita menerimakan ini layanan konsultasi, karena kebetulan juga Duta Baca Jawa Timur juga psikolog. Nah, jadi kita sedang mengembangkan layanan ini Bu Novi. Jadi mudah-mudahan di sesudah Lebaran ya Insya Allah kita bisa berkolaborasi untuk konsultasi masyarakat secara umum, khususnya terkait dengan literasi pendidikan anak-anak dan remaja. Mungkin itu tadi apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan literasi anak, dan mudah-mudahan ini menjadi awal nanti untuk kita bisa berdiskusi secara lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Ibu Tiat, luar biasa langkah-langkah yang sudah beliau lakukan, yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Jawa Timur. Monggo mungkin dari Bapak, Ibu maupun anak-anak, mungkin mohon izin Bu Tiat, pada kesempatan ini forum anak juga banyak yang mengikuti. Mungkin silakan, mungkin anak-anak ada yang akan menyampaikan pendapatnya, idenya, ataupun menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tiat ini. Monggo silakan untuk raise hand, ataupun mungkin ada yang mau bertanya melalui forum, melalui chat, silakan. Intinya ini ada beberapa hal yang kami catat Ibu, bahwa ini luar biasa, ada 27.896, termasuk juga tadi dari buku ya ini tadi Bu ya, yang kami catat, termasuk juga bagaimana ternyata diam-diam tapi menghanyutkan ini Perpustakaan Provinsi Jawa Timur ternyata sudah menyiapkan untuk menjadi pusat informasi sahabat anak. Ini yang sangat kita harapkan menjadi bagian dari inisiasi di provinsi, karena selama ini mandatori untuk pusat informasi sahabat anak itu adanya di kabupaten kota sebagai bagian dari kabupaten kota layak anak, dan ternyata perpustakaan Jawa Timur ini sudah memenuhi apa yang dinamakan perpustakaan ramah anak, hingga ini perlu kita apresiasi. Itu monggo mungkin dari anak-anak yang ada yang menyampaikan, Mbak Afina, atau dari forum anak kabupaten kota, atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang resen, silakan. Pak Nanang, saya bisa dari situ Nilam. Sebentar Bu, ini monggo Afina silakan dulu. Setelah ini Sidarjo ya Bung ya. Siap-siap. Gantian ya. Ya, silakan Afina dari forum anak, silakan. Ya, saya apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, Afina silakan. Baik, selamat pagi teman Dinas Perpustakaan. Perkenalkan, saya Afina dari perwakilan dari Forum Anak Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya mohon maaf karena posisi masih di sekolah juga. Mungkin ini Bunda karena Forum Anak sejauh ini kami memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor, di mana Forum Anak sejauh ini sudah menyebarkan banyak informasi layak anak, baik itu melalui media sosial seperti Instagram maupun TikTok. Nah,
Mungkin potensi-potensi apa, kolaborasi apa yang bisa dikolaborasikan antara keberadaan forum anak di provinsi, baik maupun juga forum anak kabupaten kota, dan sampai ke forum anak desa, kolaborasi apa yang bisa dibentuk dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Seperti itu Bunda dan Ayah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tiat. Jadi kami informasikan Afina ini adalah Ketua Forum Anak Jawa Timur tahun kemarin Ibu. Sekarang posisi sebagai Sekretariat Forum Anak. Mungkin langsung jawab atau pertanyaan selanjutnya Ibu? Selanjutnya aja. Ya. Monggo Bu Nilam ya. Tadi yang akan menyampaikan. Ya, Monggo silakan benar, Bu Pak. Nilam dari DP3 Ya. AKB Sidoarjo. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Nanang, kemudian Bu Novi. Mohon maaf, ini dari Sidoarjo mau menginformasikan dan mau minta informasi dari Ibu, utamanya dari Kepala Dinas Perpustakaan. Ini terkait dengan literasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, tahun kemarin Sidoarjo sudah mendapatkan penghargaan terkait dengan ini literasi, maaf saya lupa ini namanya ya, ini apa namanya PISA, penghargaan PISA yang berpredikat ini apa namanya madya kalau nggak salah seperti itu kemarin. Selain itu kami juga berupaya mengembangkan perpustakaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain Dinas Perpustakaan sendiri pada waktu itu berkolaborasi dengan kami, selain dengan desa kelurahan, kita juga mengembangkan perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah, Ibu. Jadi kita bekerjasama dengan LSM Mutiara Rindang itu memberikan pendampingan untuk perpustakaan ramah anak di sekitar 160 SD negeri di Kabupaten Sidoarjo. Ini kami sangat istilahnya mohon kalau ada program dari Dinas Perpustakaan Jawa Timur terkait pengembangan perpustakaan yang sudah kami bina ini, kita dampingi. Ini adalah suatu embrio untuk bisa berkembang menjadi PISA. Kemarin setelah kita turun itu kita melihat memang secara manajemen perpustakaan kita sudah didampingi. Kemudian kita mendapatkan bantuan buku sebanyak 300 buku. Hanya saja memang kalau dilihat dari manajemen itu sendiri kan kita tidak boleh ada hukuman, ada istilahnya pelayanan anak itu kalau seandainya hilang bagaimana dan sebagainya. Ini kan sangat memungkinkan sekali buku yang hanya 300 disumbangkan kepada sekolah-sekolah ini nanti akan cenderung habis. Apabila memungkinkan, kami sangat mohon bantuan dari Dinas Perpustakaan Jawa Timur untuk memberikan bantuan buku-buku dan juga mungkin evaluasi dan pembinaan lebih lanjut untuk embrio perpustakaan ramah anak yang kami kembangkan. Untuk data kami ada, Ibu, dan Dinas Perpustakaan saya kan juga punya. Saya kira itu, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada satu lagi Bu di kolom chat dari Bu Esti ESDM. Beliau menanyakan apa bisa dari instansi lain diundang untuk ikut pelatihan pendongeng. Itu. Terus juga cara merubah pemikiran anak untuk rajin membaca itu bagaimana? Karena kalau sudah kena gadget itu susah sekali. Ini nanti menjadi bagian juga ruang konsultasinya gitu Bu Tiat. Monggo Bu, ada 3 pertanyaan tadi dari Forum Anak, dari Mbak Afina, terus dari Bu Nilam DP3 AKB Sidoarjo, serta dari Bu Esti Dinas ESDM. Silakan Ibu. Terima kasih. Pertama dari Mbak Afina ya. Semangat ya Mbak. Salam literasi Mbak Afina ya. Bagus Pak Nanang ya. Tadi ada Ketua Forum Anak ya, calon pemimpin masa depan nih, Evina. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kolaborasikan, Mbak Afina. Misalnya kalau kita lihat itu ada bimbingan literasi. Kita juga sering melakukan bimbingan literasi, baik di sini di tempat kami maupun kita datang. Kemudian bahasa, bahas apa saja itu juga
bisa misalnya dari forum anak itu ada hal yang perlu kita bahas, itu bisa kita lakukan pembahasan bersama, termasuk juga bedah buku. Nah, bedah buku, kemudian juga dongeng keliling, perpustakaan keliling. Nah, ini juga menjadi penting. Karena kita biasanya perpustakaan keliling, dongeng keliling kita tidak hanya buku sudah mati, kaku, tapi bagaimana itu hal-hal yang sangat menarik, fun gitu. Jadi teman-teman di sini juga khusus untuk layanan itu kita pilih yang muda-muda. Bukan yang muda ya, yang berjiwa muda. Yang berjiwa muda ya. Kan bisa aja mungkin Gen Z, Gen X, tapi berjiwa muda. Teenager, seperti itu. Jadi bagaimana membangkitkan semangat. Termasuk juga rolling book, pinjam paket. Jadi banyak sekali Mbak tadi terkait dengan forum anak itu. Termasuk juga kita kan ada inkubator literasi ya. Kita bisa juga berupa pelatihan-pelatihan Mbak. Misalnya contoh kemarin itu kita ada buku mengenai cara membaca, kemudian cara public speaking. Kita adakan pelatihan public speaking. Kemudian mencukur rambut. Nah, kita dari berbagai buku, kita di sini ada pelatihan mencukur rambut. Itu bisa saja seperti itu. Jadi terbuka luas, Mbak. Nanti monggo Mbak Afina mungkin bisa dengan teman-teman di sini, teman-teman di layanan ya. Nanti kita berkolaborasi. Ibu senang sekali karena sekarang itu zamannya kolaborasi. Ya. Dari Ibu Gubernur juga kalau kita tidak kolaborasi itu kita lebih lambat untuk pencapaian kinerja kita. Itu ya Mbak Evina, nanti silakan komunikasi dengan teman-teman. Nanti kita ada Instagram, nanti teman-teman juga ya Pak Arief di layanan. Kemudian tadi Bu Nilam dari Sidoarjo, selamat ya Bu ya sudah mendapatkan penghargaan. Tadi dari PISA, saya lihat luar biasa sekali Bu upaya yang dilakukan oleh Bu Nilam dan teman-teman di Sidoarjo terkait dengan tadi juga termasuk membina 160 SD ya, luar biasa ini. Terkait dengan program pembinaan, memang kita ada bidang pembinaan. Pembinaan kita biasanya berupa manajemen bantuan buku atau juga misalnya rolling book. Jadi rolling book itu nanti 3 bulan kita pinjam, nanti dikembalikan. Mungkin yang sudah berlaku ya. Kemudian juga pinjam paket, bimbingan pengelolaan perpustakaan. Nah, seperti itu. Jadi monggo nanti tadi Ibu menyampaikan perlu dilakukan evaluasi. Monggo nanti kita lakukan evaluasi. Namun kebetulan kemarin saya menyampaikan ke teman-teman kita ini ruang terbatas. Buku sudah semakin melimpah. Kita setiap tahun itu kan harus ada pengadaan buku. Nah, jadi kami juga rencana akan mengembangkan ekstensi. Jadi akan mengembangkan tempat-tempat lain yang bisa kita berikan rolling book. Mungkin nanti kita koordinasikan Bapak Ibu, karena saat ini juga rolling book misalnya kita ke sekolah-sekolah, kemudian ke penjara-penjara anak, itu kita lakukan peminjaman nanti 3 bulan sekali kita putar. Mungkin seperti itu Bu, termasuk juga pembimbingan, pelatihan juga nanti kita fleksibel, kita komunikasikan. Kemudian tadi untuk Bu Esti, pelatihan, oh itu boleh, tidak harus disperpusif, tapi masyarakat luas juga bisa mengadakan pelatihan ya, boleh. Kita juga ada workshop pendongeng, seperti itu. Jadi terbuka luas, namun memang yang mengajarnya kita bisa dari forum komunitas terkait dengan pendongeng ya, karena itu memang ada persyaratannya. Kemudian cara melatih anak supaya gemar membaca. Mungkin kalau saya pengalaman pribadi dulu ya. Pengalaman pribadi dulu untuk anak, terutama mungkin yang punya anak kecil, yang pertama itu adalah kita membiasakan membaca untuk anak menjelang tidur, kita bacakan. Dan yang kedua, ini yang penting, jadikanlah buku itu sebagai barang yang sangat berharga. Misalnya mereka punya prestasi, kita beri hadiah buku. Atau misalnya kita jalan-jalan, kita langsung jangan lupa bawa bukunya, kita belikan tas. Jadi buku itu sesuatu yang berharga. Misalnya mereka misalnya mereka sedang jalan-jalan, oh mana bukunya, gitu. Sehingga mereka buku itu sesuatu yang sangat emas.
Sehingga kebetulan mungkin kalau saya boleh, mungkin kalau pengalaman sendiri lebih ini ya, lebih nyambung. Jadi sampai anak itu misalnya saya pulang kerja itu langsung, Bu, ayo kita beli buku, Bu. Nah, wah, yang menarik. Jadi tidak harus kita beri hadiah itu barang-barang, tapi juga itu berupa buku. Dan yang saya pernah baca dulu itu ternyata memang anak kecil, ini lupa ya psikolognya, memang anak balita itu disarankan untuk tidak langsung melihat video atau YouTube atau film. Karena biasanya kalau film itu kan pertama mata diam. Mata diam, film berputar. Pendengaran juga, dia mendengar suara. Tangan juga, dia diam. Dia pasif, dia bisa melihat sesuatu yang indah berwarna-warni. Nah kalau membaca itu kan perlu usaha ya. Dia membuka buku, membaca. Nah jadi perkenalkanlah dulu buku itu. Mungkin film itu juga bisa ya dari video, tapi itu menjadi bagian perantara lah, karena membaca itu yang penting. Jadi mungkin itu tadi Bu Esti ya, bagaimana agar anak gemar membaca. Dan jangan lupa di rumah itu nanti ada di sini buku apa, di sini buku apa. Jadi sesuatu yang wah gitu. Kadang-kadang saya sampai, yuk kita beli buku yuk gitu. Mungkin buku tidak harus mahal ya, Gramedia atau apa. Karena kadang-kadang mahal ya. Tapi bisa tempat lain. Mungkin itu Pak Nanang. Mungkin ada satu lagi tadi ya, terkait dengan perpustakaan ya. Di sini kebetulan kan ada perpustakaan kabupaten kota. Bulan lalu kita mengadakan rapat koordinasi dengan Perpusip se-Jawa Timur. Saya biasanya kalau ada rapat koordinasi saya ajak para kepala dinas jalan-jalan. Saya ajak jalan-jalan ke perpustakaan Kota Surabaya, ke Bumia, tempatnya Bumia. Nah, di sana juga ada pusat informasi PISA dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita berpikir alangkah indahnya ya nanti perpustakaan di Jawa Timur, saya yakin sebagian besar itu sudah sangat lengkap ya upaya mensupport PISA itu. Mari kita bersama-sama berkolaborasi. Nah, untuk Pemprov Jawa Timur pun saya nggak tahu ya itu ikut dinilai apa enggak, tapi di sini kami tidak dalam rangka dinilai ya, karena yang tahu-tahu kan kabupaten kota. Tapi bagaimana kita saling mensupport antara OPD agar pelayanan terhadap masyarakat di Jawa Timur ini dapat terfasilitasi oleh pemerintah, tentu berkolaborasi bekerjasama dengan masyarakat luas. Mungkin itu Pak Nanang. Ya, terima kasih Bu Tiat. Dimulai dari hal kecil yang ada di lingkungan sekitar kita menjadi bagian dari bagaimana kita mendidik anak menjadi gemar buku. Begitu ya Bu Tiat ya. Mulai dari hal kecil berupa hadiah-hadiah kecil segala macam, tapi membiasakannya adalah hadiahnya berupa buku, kemana-mana membawa buku. Minimal ketika pegang buku akhirnya ada beban untuk baca, seperti itu Bu ya. Itu. Ini ada lagi Bu pertanyaan di kolom chat dari Kohati. Izin bertanya Bu, saya mewakili organisasi perempuan Kohati Jawa Timur. Ada 20 organisasi tingkat kabupaten kota di Jawa Timur, mulai dari Pacitan, Bangkalan, Malang, yang mendampingi anak putus sekolah untuk gemar membaca. Mungkinkah kami bisa berkolaborasi untuk melatih adik-adik yang menjadi volunteer? Nah, ini menarik ini Bu, bahwa ada teman-teman kita, organisasi perempuan, yang mereka salah satu yang sudah dilakukan itu adalah melakukan pendampingan anak putus sekolah untuk gemar membaca, dan mereka berharap untuk dapat adanya pelatihan untuk adik-adik menjadi volunteer. Monggo mungkin tanggapannya Ibu, silakan. Bu siapa tadi? Dari Kohati? Bu siapa? Dari Husnul KR. Ngapunten ini Bu Ibu Husnul, apa ya? Ibu ya, Ibu Husnul KR. KR ya. Ya. Terima kasih Bu Husnul dari Kohati. Tadi bagus sekali ya upaya yang dilakukan terkait pendampingan pelatihan untuk anak-anak putus sekolah. Jadi kita dalam melakukan tugas ini kan selalu berkembang ya Bu. Jadi kami di provinsi memulai untuk melakukan konsultasi literasi. Nah ini kami sangat menyambut baik sekali kegiatan ini Bu. Tentu kalau mungkin tadi ada 20 ada di 20 kabupaten kota. Tentu tidak bisa hanya di perpustakaan di Provinsi Jawa Timur saja ya. Kalau kami jelas kami
nyambut baik ya. Insya Allah nanti sesudah Lebaran juga kita sudah melakukan kegiatan itu. Kami akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota. Nanti tentu kita harapkan bisa berjenjang ya, karena bagaimana kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Tentu seperti juga di Provinsi Jawa Timur, di mana kita ada kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga dengan Dinas Pendidikan. Nah, nanti juga di kabupaten kota juga idealnya melakukan kolaborasi seperti itu. Tentu akan lebih mudah ya kalau kita nanti kita melakukan konsultasi literasi. Selain ada psikolog, juga ada orang yang berlatar belakang pendidikan yang biasanya berasal dari Dinas Pendidikan. Nanti kita kolaborasikan, Bu. Prinsipnya kami menyambut baik, kami menerima minimal untuk Disperpusip Jawa Timur dulu, untuk kabupaten kota kita komunikasikan. Kami tidak memberikan janji, tapi kami akan segera melakukan koordinasi karena ini merupakan hal yang baik. Karena Pak Nanang, kalau kita melihat perpustakaan kalau hanya menyediakan buku, silakan saja 2 bulan lagi akan tutup. Perpustakaan itu harus berkembang. Sekarang suatu hal yang menarik, dia juga sebagai MICE ya, sebagai tempat membaca buku, rekreasi, entertain, dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih ya Bu Husnul, nanti kita kembangkan lebih lanjut. Nah, minimal untuk yang tadi pelatihan di Disperpusip, pendampingan, monggo nanti bisa berkomunikasi, nanti bisa menghubungi Pak Arief di bidang layanan. Baik, terima kasih Bu Tiat. Ternyata tanpa terasa sudah 1 jam Bu ya. Ini kita diskusi tanpa terasa. Dan sebenarnya ini yang bertanya, yang memberikan komentar sebenarnya banyak Bu. Ini ada misalnya di kolom chat ada lagi namanya Pak Abdul Hanan, kayaknya beliau pendidik ini Bu. Beliau menyampaikan bahwa memberikan apresiasi terhadap layanan perpustakaan Provinsi Jawa Timur yang khususnya yang terkait dengan keberadaan drive-thru-nya Bu. Dan sekolah beliau itu perlu layanan yang bisa menarik anak agar senang membaca di perpustakaan. Di samping memang ada kondisi bukunya ataupun jumlah judulnya mungkin juga masih terbatas. Sehingga beliau memberikan apresiasi, dan apa yang Ibu sampaikan ini nanti harapannya menjadi satu inspirasi lah, mungkin akan direplikasi dalam bentuk-bentuk yang sederhana, yang tentunya adalah mempermudah untuk anak-anak, yang ramah anak, yang nanti berujung pada layak anak. Dengan ini tadi ada transformasi mengenai perpustakaan yang selama ini mungkin ataupun literasinya selama ini calistung, tapi sudah mengarah, sudah di generasi kelima ini menjadi satu tempat yang MICE. Jadi bukan hanya tempat membaca, tapi menjadi tempat yang nyaman, tempat bertemu, tempat berdiskusi, bahkan juga di situ ada layanan untuk pendampingan dan sebagainya. Dan ini Bu, terakhir ini juga dari mulai awal sampai akhir ini, mungkin teman-teman yang nanti berminat untuk menindaklanjuti ini nanti kontaknya ke siapa Ibu? Mungkin bisa mohon izin untuk kami share kontaknya beliau, Pak Arief ya nanti, atau ke siapa Ibu? Ya. Jadi terkait dengan yang tadi ya, banyak yang bisa ditindaklanjuti. Tadi seperti tadi terakhir Pak siapa terkait dengan buku terbatas, kita kan ada layanan ekstensi ya, rolling book juga. Nanti bisa melalui Instagram kami saja, Disperpusip Jatim, atau Kabit, mungkin satu pintu bisa ke Kabit Pelayanan ya, Pak Arief, nomornya berapa ya, atau Instagram, enggak apa-apa. Karena nanti mungkin kalau terkait dengan pembinaan nanti kan bidang lain, tapi enggak apa-apa, satu pintu bisa di Instagram atau Pak Arief. Mungkin seperti itu. Pak Arief berapa nomornya? Kontaknya? Ayo Pak Arief, biar tambah terkenal Pak Arief. Ada di chat. Oh, sudah di coba, chat ya. Pak Arief. Mesti ya? DM-nya Bu, ini DM ke Instagram Oh, Disperpusip. Pak Arief nggak apa-apa ya, supaya terkenal Pak Arief. Iya Bu. Pak Arief, Kabit Layanan 0813 3143 7295 Kabit Layanan dan Informasi. Dan informasi. Siap-siap Pak Arief menerima banyak WA.
Ya, terima kasih Bu Tiat. Mungkin sebelum mungkin closing statementnya Bu, monggo. Terima kasih. Jadi anak adalah generasi harapan kita semua, di mana di masa mendatang itu kita bisa menitipkan ya tanah air kita agar tetap bijak dan lestari. Oleh karena itu kita saat ini apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, mari kita berupaya meningkatkan layanan terhadap anak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tentu kami dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga dalam tema ini adalah bagaimana meningkatkan literasi layanan anak di Jawa Timur. Karena dengan literasi jendela ilmu pengetahuan akan terbuka bagi anak-anak sehingga mereka di zamannya mereka dapat mengambil kesimpulan atau mengambil tindakan dengan pertimbangan yang benar dan bijak. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiat, kita berikan aplaus melalui emojinya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian rangkaian Sapa mulai sudah 1 jam kita jalankan. Mungkin monggo untuk Bu Kadis untuk closingnya kami persilakan Bu Novi. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Saya juga ikut menyimak apa yang disampaikan Ibu. Tentunya banyak hal yang ternyata menjadi PR kita bersama Ibu untuk mencerdaskan anak Jawa Timur pada khususnya dengan segala problem yang ada di anak-anak kita. Tentunya salah satu obat yang mujarab adalah bagaimana mereka bisa kembali kepada buku yang sebagai kita sebut jendela dunia ya kalau tidak salah. Dan mari kita bersama-sama berpegangan tangan tidak hanya di provinsi, saya rasa Ibu Bapak di kabupaten kota bisa merapat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini. Ternyata luar biasa di dalamnya yang tadi kita menganggap bahwa perpustakaan yang betul sekali Bu bilang, kalau perpustakaan hanya perpustakaan 2 minggu aja sudah tutup. Tetapi bagaimana membentuk perpustakaan yang dengan kekinian, yang mengimbangi dengan zaman ini, tentunya itu luar biasa. Dan saya rasa kita sudah saatnya merapat untuk bekerja lebih baik, tidak seperti biasanya. Terima kasih Bu Tiat, sukses selalu, sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kapan-kapan mungkin kita bisa berjumpa kembali baik di Zoom maupun mungkin kita membuat aksi bareng ya. Kita di daerah mungkin seperti apa kolaborasi kita nanti kita wujudkan sama-sama. Terima kasih dan buat semuanya saja pendengar Sapa DP3AK, kali ini kita mendapat ilmu yang luar biasa tentang perpustakaan dan tentunya minggu-minggu depan akan ada sahabat-sahabat saya juga yang akan mengisi untuk kekuatan tentu saja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak di seluruh Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiat, Bu Novi. Jadi menjadi menarik memang ini tadi terkait dengan AMPK pun juga sudah disentuh oleh Ibu Tiat. Alhamdulillah, dan ini menjadi bagian dari kolaborasi yang kita harapkan nanti juga dengan teman-teman kabupaten kota maupun dengan lintas instansi maupun para pihak yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tia selaku narasumber. Terima kasih Bu Novi telah memberikan closingnya juga. Mungkin izinkan kami menutup kegiatan kita pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti dan juga anak-anak. Terima kasih. Fotonya dulu. Iya. Mas Nisbi, tolong fotonya ya. Satu, dua, tiga.
Next Layar slide. selanjutnya. 1, 2, 3. Ya. Mungkin sudah. Terima kasih. Cukup. Kasih dadah ya. Terima kasih Ibu, makasih.